Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Mata Lokal Memilih. Fenomena kotak kosong terjadi di Sulawesi Tenggara. Satu-satunya yang akan bertarung melawan kotak kosong adalah pasangan calon bupati, wakil bupati Muna Barat, Ode Darwin, dan Ali Basa. Semua partai memberikan dukungan B1 KWK atau surat dukungan untuk Darwin Ali Basa. Lantas bagaimana tantangan yang dirasakan Darwin dan juga Ali Basa jika melawan kotak kosong? Apakah lebih berat atau malah lebih santai? Langsung saja kita tanyakan bersama dengan Ode Darwin, calon bupati Muna Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Perjalanan katanya tadi habis dari Jakarta langsung ke studio. Ya, alhamdulillah tadi disampaikan Hmm. untuk datang ke sini untuk wawancara langsung di Tribun. Terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita ke depan. Dan terima kasih banyak juga sudah berkenan hadir di studio Tribun News Sultra. Mendadak sekali dan kita persiapkan. Dan hari ini juga saya sudah menyiapkan rentetan pertanyaan karena Terima kasih. di antara banyak calon kepala daerah Anda yang cukup menjadi perbincangan di Sulawesi Tenggara. Banyak sebenarnya di Indonesia yang notabene Cakada melawan kota kosong, tapi di Sulawesi Tenggara ada satu daerah yaitu Muna Barat. Ya. Nah, sebelum mungkin saya bertanya lebih jauh, saya ingin menanyakan dulu perasaannya melawan kota kosong. Saya bersama Ali Basa ini posisinya sekarang kan mendapatkan dukungan dari semua partai politik. Alhamdulillah ini merupakan berkah untuk Muna Barat ke depan, supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi perasaan saya sih dalam menghadapi tantangan ini, terutama menghadapi kota kosong ini, sesuatu hal yang memang masih memerlukan kerja keras kita untuk bagaimana meyakinkan masyarakat supaya ke depan kita bisa bersama-sama pada tanggal 27 November pada saat pencoblosan, hari H pencoblosan nanti, supaya bisa bersama-sama memilih Darwin dan Ali Basa. Tentu ini merupakan semangat untuk kami semua karena dengan dukungan semua partai politik ini menjadi kekuatan yang cukup maksimal dan seimbang dengan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Kami melakukan kegiatan sosialisasi itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan. Oke, berarti sudah dari 2023 lalu. Sudah lama sekali. Sudah lama. Satu-satunya calon bupati mungkin di Sulawesi Tenggara ini yang pertama kali melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan melakukan pertemuan terbuka sejak Januari 2023 itu ya mungkin hanya Muna Barat yang sudah betul-betul bekerja sangat maksimal ya. Semua daerah 81 desa dan 5 kelurahan di Muna Barat, alhamdulillah kami sudah kunjungi semua. Ya, tapi sebelumnya ada dugaan-dugaan, Pak, di mana dugaan ini juga pastinya ya karena adanya kota kosong ini banyak yang menduga bahwa Darwin dan Ali Basa memang sengaja melakukan kong kali kong untuk memborong semua partai agar tidak ada lawan. Apakah ini memang benar dilakukan atau seperti apa? Apalagi ini yang mendukung ini lumayan besar juga partai-partai yang memiliki sejumlah kursi di Muna Barat. Ada PKB, PDIP, Nasdem, Demokrat, PBB, P3, PKS, dan Partai Amanat Nasional. Dan mungkin ada partai yang saya belum sebutkan juga. Nah, dugaan-dugaan seperti ini, bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi, terkait dengan fenomena kota kosong di Muna Barat itu sebenarnya ini bukan kehendak kami. Tetapi ini adalah kehendak partai politik. Kenapa partai politik memberikan dukungan kepada kami, Ode Darwin dan Ali Basa, untuk tampil sebagai calon bupati dan calon wakil bupati di Muna Barat? Ya karena memang dari hasil survei dari semua partai politik, kemudian dari survei internal saya, dari Carta Politika, dari Poltreking, dari SMRC, Saiful Mujani, kemudian Indopolling, Persi, itu survei elektabilitas keterpilihan saya, terutama sebagai calon bupati, itu sudah di angka 70% ke atas. Jadi partai politik ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk langsung memberikan rekomendasi kepada kami, tetapi setelah melakukan juga pemetaan di lapangan, survei, kemudian melihat dukungan dari masyarakat, alhamdulillah dari semua survei yang dilakukan, pemetaan yang dilakukan, ya Ode Darwin dan Ali Basa lah yang memang posisinya sangat berpotensi untuk memenangkan pilkada. Sehingga partai politik itu dari 20 kursi partai politik
8 partai politik yang memiliki kursi di Muna Barat itu semua memberikan dukungan kepada kami. Memang partai itu pada prinsipnya bahwa memberikan dukungan itu tidak mau kalah, pasti kan mau menang ini. Ya. Kalau mau kalah ya untuk apa kan? Berkontestasi. Ya, jadi fenomena kota kosong ini bukan by design sebenarnya. Ada beberapa partai politik yang tidak bersama-sama saya di awal, tetapi di akhir bersama-sama saya. Karena posisinya adalah bahwa tadi melihat elektabilitas kita yang cukup tinggi, kemudian dukungan dari masyarakat juga yang cukup baik, sehingga partai politik itu menjatuhkan dukungan bersatu KWK-nya kepada saya dan Pak Ali Basa untuk memimpin di Muna Barat. Dalam artian bahwa memang sudah tidak ada figur lain kah, hanya Darwin dan Ali Basa kah, atau seperti apa? Ada figur yang lain juga, tetapi bahwa ya partai politik ini kan pada prinsipnya kan tidak mau kalah. Masa mereka memberikan dukungan kepada calon yang elektabilitasnya mungkin sangat jauh dengan saya. Ada beberapa sumber survei dari lembaga survei yang telah saya publis, misalnya dari Poltreking, itu angka keterpilihan kita sudah di angka 70% dibanding dengan calon lain yang memang ya masih sangat minim dibandingkan dengan elektabilitas saya. Jadi ya pada prinsipnya bahwa ini adalah berkah bagi saya. Saya juga tidak berharap bahwa melawan kota kosong di Muna Barat. Tetapi kalau partai politik berkehendak untuk memberikan dukungan kepada saya, berarti kan posisinya ini adalah sebuah amanah yang diberikan kepada saya dan Pak Ali Basa untuk betul-betul saya tunjukkan pada saat 27 November itu bahwa kami mendapatkan angka kemenangan yang maksimal di angka minimal 90%. Itu mereka target politik kami ke depan. Tinggi juga ya, berarti tinggi, minimal 90%. Dan kalau semua partai mendukung Darwin dan Ali Basa, artinya bahwa mereka mempercayai adanya kemenangan antara pasangan Darwin dan Ali Basa. Karena simulasi terakhir itu, di survei terakhir ya, yang SMRC itu Saiful Mujani, simulasi kota kosong pada akhir Juli kemarin, saya di simulasi pasangan dengan Pak Ali Basa itu sudah di angka 80,5%, kemudian kota kosong itu 5,6%, dan yang selebihnya itu adalah belum menentukan pilihan. Berarti ini memang dukungan dari masyarakat itu sangat besar sekali. Esensi melawan kota kosong, adakah menurut Darwin dan Ali Basa sendiri ya, melawan kota kosong itu kan artinya bahwa tidak ada lawan, ya, tidak ada lawan, tidak ada kompetisi. Betul. Kompetisinya ya hanya dengan kota kosong gitu, karena tidak ada pilihan lain. Betul. Tapi apakah ini antara Darwin dan Ali Basa memandang pilkada Muna Barat saat ini dihadapi dengan santai-santai saja karena tidak ada lawan, atau seperti apa menghadapinya? Jadi kita ini posisinya begini, walaupun kita melawan kota kosong, tetapi kita anggap saja bahwa kita ada lawan. Dan kota kosong ini adalah melawan kota kosong ini adalah merupakan langkah awal kami dengan Pak Ali Basa untuk menunjukkan bahwa tidak selamanya politik di Muna Barat itu menjadi hangat, menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi dinamika ini kami anggap bahwa ini sebuah berkah bagi masyarakat Muna Barat dalam proses pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November ini. Semoga tidak ada konflik sosial yang terjadi, tidak pengkotak-kotakan di masyarakat, sehingga kita fokus bagaimana menciptakan pilkada yang damai, sejuk, kemudian nyaman, dan tidak ada gejolak yang berlebihan yang ditimbulkan akibat pilkada. Karena begini Mbak, biasanya kalau pilkada di Muna Barat itu, ini antar tetangga ini misalnya, beda pilihan itu sudah tidak saling tegur-menegur ini. Antar keluarga saja bersepupu, atau mungkin ada hubungan-hubungan keluarga dalam satu rumah pun itu biasanya sudah tidak saling tegur, tidak lagi menjadi baik hubungannya hanya karena beda pilihan. Kayaknya bukan cuma di Muna Barat, Pak. Ya, tapi Muna Barat ini pada pilkada 2017 yang lalu sangat tinggi sekali eskalasinya. Nah, sekarang coba kita buat lebih adem, lebih sejuk, lebih damai, sehingga nanti kalau Darwin Ali Basa mendapatkan dukungan 90% dari legitimasi masyarakat untuk mendukung memilih saya dan Pak Ali Basa, maka insya Allah kalau kami terpilih, begitu dilantik, maka kami akan lebih gampang untuk menjalankan program-program kami yang pro rakyat, sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa Darwin dan Ali itu bukan milik kami. Karena faktanya kan begini Pak, terkait pilkada ini.
Kalau kita hanya memenangkan pertarungan misalnya 60%, ada 40% yang tidak suka dengan kita. Biasanya apapun yang kita lakukan, mau sebaik bagaimanapun, mau untuk kepentingan mereka, kalau mereka tidak suka dengan kita, biasanya mereka menolak. Tetapi kalau legitimasi dari masyarakat sudah mengarahkan kita, mayoritas masyarakat Muna Barat mendukung kita, maka lebih gampang kita menjalankan program-program yang pro rakyat. Karena harapan saya ke depan Muna Barat itu bisa menjadi daerah yang maju, berkembang, dan itu bisa menjadi daerah yang bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Oke, sebelum jauh ya, Iya. kita berbicara tentang Muna Iya. Barat. Berkali-kali tadi Anda menyebutkan berkah. Lawan kota kosong ini adalah sebuah berkah. Salah satunya adalah menekan tadi adanya konflik antara sesama warga dan lain sebagainya. Betul. Dan lawan kota kosong adalah berkah. Ini juga menjadi suatu kesyukuran kan? Iya, Tapi kan dalam pernyataan KPU baru-baru juga, kalau bisa saya kutip bahwa adanya pesta demokrasi yang tidak seimbang nantinya. Iya. Nah, ini juga bisa merusak hal-hal demokrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam artian karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, masyarakat bisa melihat rekam jejaknya kah atau lain sebagainya. Karena kan indikator memilih seseorang juga kan beragam gitu. Nah, kembali lagi, saya ingin tahu esensi menurut Darwin sendiri itu seperti apa sih? Jadi kalau kota kosong ini kan sebenarnya diatur dalam demokrasi kita, dalam undang-undang pemilu itu diatur dalam undang-undang bahwa melawan kota kosong itu adalah sebuah proses demokrasi. Kalau itu tidak banyak orang berpikiran bahwa demokrasi kita tidak jalan di Muna Barat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kan kenapa diatur dalam undang-undang, dibolehkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya sekali lagi saya tegaskan bahwa kota kosong ini adalah bukan nafsu politik kami dengan palibasa untuk mengambil semua partai. Tetapi bahwa ini adalah keinginan dari semua partai politik untuk mendukung kami. Saya rasa walaupun ada yang mentafsirkan bahwa demokrasi di Muna Barat itu sudah tidak berjalan lagi hanya karena semua partai diborong, itu saya rasa sesuatu hal yang pemikiran yang tidak ada sama sekali dalam pikiran kami untuk mematikan proses demokrasi di sana. Karena memang bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa kami ini sudah lama bekerja di Muna Barat dibanding dengan kandidat yang lain. Kami sudah juga melakukan meluncing beberapa program kami. Yang pertama adalah program Mubar Sehat namanya yang sudah kita launching sejak 2023 pada bulan Juni kemarin. Itu Mubar Sehat itu kita waktu itu menghadirkan kurang lebih sekitar 6.000-7.000 orang untuk senam sehat waktu itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian ada dokter keliling. Kemudian ada satu program lagi namanya Mubar Tumbuh. Itu sudah kita launching sejak bulan Mei 2023 yang lalu. Itu fokus pada ekonomi kerakyatan. Kemudian fokus pada sektor pendidikan, membantu anak-anak sekolah yang tidak mampu. Kemudian anak-anak mahasiswa yang tidak mampu kita bayarkan SPP-nya. Kemudian yang terakhir itu, program yang terakhir adalah Petani Keren namanya. Petani Keren itu adalah kita memfasilitasi petani untuk menyiapkan bibit, kemudian membantu alat-alat pertanian, kemudian kita membantu pemasarannya. Jadi ini betul-betul kita lakukan bahwa Laude Darwin ini dan Palibasa ini belum jadi bupati tapi sudah berbuat gitu. Ini dukungan pembiayaan semua dari kami semua. Jadi pemikiran bahwa kita mematikan proses demokrasi, ya jangan kami yang disalahkan, tetapi bahwa kandidat yang lain itu mungkin tidak berupaya untuk bagaimana meningkatkan elektabilitas mereka supaya memiliki elektabilitas yang tinggi dibanding dengan saya. Kalau misalnya elektabilitas saya direndah, misalnya hanya 20% sementara yang lain ada 50%, 70% misalnya, tetapi elektabilitas saya rendah sehingga saya dikasih semua partai politik untuk mematikan calon-calon yang unggul, itu bisa dikategorikan bahwa saya mematikan proses demokrasi. Tapi bisa dicek semua dari lembaga survei yang sudah kami rilis itu, 56 lembaga survei dan lembaga independen semua, ya popularitas saya itu jauh dibanding kandidat yang lain. Jadi proses demokrasi itu bukan berarti keinginan kami untuk kota kosong, tapi ini adalah kehendak dari partai politik. Jangan salahkan Darwin dan Alibata jika ada kota kosong di Muna Barat. Sekali lagi kita akan lanjut ngobrol karena saya akan menggali juga terkait dengan berbagai visi misi dan program nanti yang akan dicanangkan. Tetap bersama kami Tribuners di Mata Lokal Pemilih.
Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Mata Lokal Memilih dan juga masih standby di sini narasumber saya calon Bupati Muna Barat satu-satunya. Ini dia, Laude Darwin. Masih semangat Pak? Mantap, semangat. Ya, seru ya, seru, Seru. sangat seru jika kita melihat kontestasi pilkada di Sulawesi Tenggara ini. Banyak kejutan beragam dan lain sebagainya. Iya. Dan kalau kita flashback kembali, niat awal maju seorang Darwin untuk memantapkan diri pada pemilihan Bupati Muna Barat ini sebenarnya dasarnya seperti apa, Pak? Jadi begini, saya ini kan memang basic saya adalah pengusaha. Saya memimpin beberapa perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, kemudian di Maluku Utara, di Morowali, yang bergerak di nikel. Tiba-tiba banting setir kayak politik kan. Ya. Orang kan berpikiran bahwa mau cari apa lagi. Uang sudah punya. Tetapi kan yang jadi persoalan kan begini. Saya tiba-tiba pada satu saat terketuk hati saya untuk kembali ke Muna Barat. Dengan pemikiran saya bahwa Muna Barat ini adalah daerah saya sejak kecil dulu. Mulai dari sekolah SD, SMP, SMA di Muna Barat. Saya melihat perkembangannya memang di usia yang 10 tahun. Sekarang mereka Muna Barat perkembangannya masih belum maksimal sekali. Sehingga terdorong pemikiran saya bahwa untuk merubah Muna Barat itu supaya bisa menjadi lebih baik, dibutuhkan pemimpin yang ikhlas. Ikhlas dalam artian bahwa memang menjadi calon bupati itu catatannya adalah jangan mengandalkan sumber finansial dari pihak ketiga. Nah, yang selama ini kan banyak fenomena yang terjadi bahwa calon bupati itu dibiayai oleh pihak ketiga. Tetapi saya kemarin berpikiran bahwa saya ini ingin kembali ke Muna Barat, membangun Muna Barat ini supaya bisa menjadi lebih baik, dan catatan bahwa saya maju bupati itu dengan biaya saya sendiri. Berarti dalam artian bahwa jika mau jadi calon bupati atau mau jadi bupati harus punya uang yang banyak. Penafsirannya begini, modal politik itu jangan mengandalkan pihak ketiga. Kita juga punya uang, bukan berarti kita mau beli masyarakat, bukan. Penafsirannya adalah menjadi calon bupati itu berarti harus sudah matang secara finansial. Sehingga nanti fenomenanya kan begini, saya berkeliling di Muna Barat, saya melihat bahwa banyak tim-tim sukses yang dulu masyarakat yang kecewa dengan pemimpin-pemimpin dulu. Ya mungkin pemikirannya mereka bahwa setelah dia jadi bupati mereka dilupakan. Nah, setelah saya menggali dan meng-cross check semua, ternyata memang fenomena politik kita itu, kalau kita ada utang dengan orang lain dalam hal pembiayaan pilkada, maka kebijakan kita itu tidak sepenuhnya merata dipegang kendali oleh bupati atau wakil bupati. Karena kita ada utang ini. Nah, jadi saya perlu tegaskan bahwa dalam berpolitik itu sebenarnya kita harus sudah selesai dengan diri sendiri dulu, baru kita masuk ke jalur politik. Kalau diri sendiri kita belum selesai, maka yakin dan percaya pasti ketika dia menjadi pejabat pasti dia akan lupa dengan dirinya. Mungkin dulu yang tim suksesnya berjuang mati-matian, kemudian dia menjanjikan sesuatu dengan harapan masyarakat itu diberikan nilai kesejahteraan yang lebih. Tetapi setelah dia jadi bupati, dia tersandra dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang lain yang mengendalikan kekuasaan karena dia ada utang pada saat dia maju pilkada. Ini menjadi sesuatu hal yang berat bagi bupati untuk melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Sehingga memang kita melihat bahwa kayak di Muna Barat sana kan sektor pertanian, peternakan, perikanan ini yang paling unggul harus kita lakukan. Tetapi faktanya bahwa orang menjadi pemimpin itu lebih banyak dia membuang program itu kepada proyek-proyek yang fisik. Kalau yang fisik ini kan lebih gampang masuk ke bupati kan. Kalau yang tadi dia buang untuk yang pro rakyat, kan agak susah ini diambil. Sehingga kita berpikiran bahwa bupati itu, pemimpin itu biasanya dia lebih banyak ke fisik ini, nggak memperhatikan masyarakat kan. Nanti saya ke depan akan melakukan segala upaya saya kebijakan pemerintah kita. Kalau diberikan rezeki di Muna Barat, saya dan Palibasa akan lebih memaksimalkan program itu yang pro rakyat tadi. Memaksimalkan pertanian, peternakan, perikanan. Misalnya pertanian kita akan maksimalkan anggaran dari sebelumnya 10 miliar misalnya, kita akan dorong anggaran 50 miliar misalnya. Untuk membongkar lahan-lahan pertanian yang tidak produktif menjadi lahan pertanian produktif. Kemudian bibit itu nanti kita akan berikan gratis kepada petani-petani yang tidak mampu beli bibit. Atau pupuk misalnya yang sulit mereka dapatkan, kita kasih gratis, pemasarannya nanti kita siapkan. Nah inilah sebenarnya yang terjadi, seperti saya katakan di awal tadi bahwa kalau mau
masuk ke jalur politik ini, terutama menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, kalau hemat saya, pendapat saya ya, kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri dulu, baru kita memantapkan diri untuk maju. Sehingga kita betul-betul sudah berpikir untuk masyarakat, tidak berpikir lagi untuk diri kita sendiri. Sebagai seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia usaha, iya. pengusaha, perusahaan Anda cukup besar juga, ibaratnya pasti punya banyak karyawan. Kemudian terjun dalam dunia politik, walaupun mungkin 11-12 hampir mirip lah ya, antara ekonomi dan perpolitikan ini kan tidak pernah bisa terlepas juga, kebijakan dan lain sebagainya. Di satu sisi, ada tidak yang menurut Anda ini adalah jalur yang berbeda, passion yang berbeda pada dasarnya sebelum mengambil langkah menjadi seorang politisi? Atau setelah terjun politik, apa pandangan Anda terkait politik? Jadi memang, ya saya dulu kan kebiasaan saya kan mengelola perusahaan. Dalam sisi bisnis kita itu, dalam berbisnis itu memang kita dibutuhkan kejujuran, loyalitas, kemudian kita kerja keras. Kalau di politik ini kan warna orang itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang datang baik kepada kita, ternyata ujung-ujungnya dia tidak komitmen dengan kita. Ini memang butuh kesabaran yang sangat luar biasa untuk mengelola dinamika yang ada. Misalnya ada orang yang lebih gampang berkhianat dengan kita, misalnya tidak komitmen dengan kita. Kalau kita dalam sisi bisnis, ya memang kalau kita sudah A, itu harus A. Makanya itu modal saya dalam berbisnis. Kalau politik bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik, ini bisa berubah ini. Dia sudah A, tiba-tiba bisa berubah B, hanya karena kecewa dengan kita. Makanya dibutuhkan kemampuan kita untuk memanage situasi ini, kemampuan kita untuk mematangkan emosional kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya bahwa menjadi pemimpin itu ya harus siap untuk menerima konsekuensi yang ada. Kalau orang tidak suka dengan kita, orang menghujat kita, mengkritik kita, ya itu dijadikan saja sebagai spirit kita ke depan untuk berbuat lebih baik. Pemilihan Syafei Kahar sebagai wakil Anda. Maaf, saya masih ke distract sama wawancara saya bersama Aksanul kemarin. Jadi menyebut Syafei Kahar. Nah, Ali Basa, pemilihan Ali Basa sebagai calon wakil bupati Anda. Ini timbang-menimbangnya seperti apa? Karena kalau kita melihat rekam jejak Pak Ali Basa sendiri, dia kan juga merupakan orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan, dalam artian bahwa mohon maaf, dia yang lebih berpengalaman pastinya daripada Anda. Dan juga politisi PDIP. Dan Anda maju sebagai independen gitu. Kenapa akhirnya memantapkan diri memilih Pak Ali Basa? Jadi kan begini nih, saya sejak awal memang berkehendak bahwa wakil saya itu usianya harus lebih tua. Kenapa harus lebih tua? Supaya ada keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan antara saya sebagai, insya Allah sebagai bupati nanti kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usia saya lebih muda, masih 39 tahun, dan Pak Ali Basa itu usianya sudah 62 tahun, memasuki 63 tahun. Jadi ada keseimbangan ini. Kalau bupati mungkin dia salah, bisa diingatkan oleh wakil bupati. Sehingga nanti posisinya bahwa tidak ada konflik yang terjadi antara bupati dan wakil bupati. Sehingga itu mengabaikan menciptakan pemerintahan yang tidak stabil. Jadi Pak Ali Basa ini adalah pilihan yang tepat bagi saya. Beliau adalah birokrasi yang memulai karir dari nol sampai menjadi PJ Sekda di Kabupaten Muna, dan sudah pernah menjadi kepala dinas di beberapa instansi, asisten, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga adalah politisi PDIP. PDIP ini adalah pemenang pemilu di Kabupaten Muna Barat yang mendapatkan 5 kursi, ketua DPR, dan alhamdulillah ada komunikasi dengan partai PDIP. Kami berpasangan dengan kadernya Pak Ali Basa sebagai wakil bupati. Tetapi yang menjadi catatan adalah saya dengan Pak Ali Basa ini tidak ada deal politik. Deal politik itu dalam artian bahwa ada pembagian kebijakan atau mungkin nanti ada pembagian struktur pemerintahan. Jadi saya berkomitmen dengan Pak Ali Basa bahwa kebijakan itu adalah milik kita bersama. Kemudian pemerintahan itu adalah milik kita bersama, terutama birokrasi. Biasanya
hanya karena ada deal politik di awal antara bupati dan wakil bupati yang tidak Terlaksana. terrealisasi pada Ya. saat menjabat, itu akan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ya kalau ibaratnya bupati dan wakil bupati ini kan sama dengan pasangan suami istri. Ya. Kalau suami istri sudah ribut, pasti rumah tangga kita menjadi tidak harmonis. Jadi ya saya berharap ke depan saya dengan Pak Libasa ini kalau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin Muna Barat, mudah-mudahan kami akan menjadi pemimpin yang betul-betul amanah. Segala macam persoalan akan kami selesaikan dengan baik dan kita diskusikan dengan baik, dan apapun yang menjadi kebijakan kita itu harus didiskusikan dulu sebelum terjunkan direalisasikan ke masyarakat. Nah, itu. Kolaborasi yang pas antara mantan birokrasi, Birokrasi, kemudian pengusaha. juga dengan pengusaha Pengusaha, betul. mentereng di Mentereng, Sulawesi iya. Tenggara pastinya. Iya. Dan melihat potensi ya, kita melihat potensi Muna Barat yang cukup luar biasa Betul. juga pastinya di antara 17 kabupaten kota lainnya di Betul. Sulawesi Tenggara. Muna Barat ini memiliki identitas kriterianya tersendiri. Betul. Memandang potensi SDM yang tadi sempat disampaikan bahwa akan dimajukan, Betul. dibuat program sedemikian rupa agar segalanya berjalan dengan Betul. semaksimal mungkin. Mendorong Muna Barat, jika kita melihat ya, ini nantinya kan akan ada 5 Betul, tahun iya. masa kepemimpinan. Betul. Kalau misalkan terpilih Laode Darwin dan juga Ali Baza, mau dibawa kemana Muna Barat selama 5 tahun ke depan ini? Kalau saya pemikiran saya itu Muna Barat ini kan tidak punya sumber daya alam seperti tambang Ya. dibanding dengan daerah yang lain ya, kayak Konawe Utara, Kolaka dan sebagainya. Muna Barat ini hanya punya lahan yang luas dan punya laut yang luas. Tentu anggaran kita itu sebenarnya harus kita maksimalkan di 3 sektor tadi itu. Pertanian kita harus maksimal karena mayoritas masyarakat Muna Barat sana 80% adalah petani. Kemudian peternakan kita juga kita harus maksimalkan. Kemudian laut kita itu juga nelayan kita harus diperhatikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertanian itu adalah menjadi sektor andalan kita. Tetapi sekarang posisinya anggaran kita di sektor pertanian sangat minim sekali. Sehingga ke depan memang saya berharap kalau diberi amanah nanti, ya ini anggaran di sektor pertanian kita maksimalkan. Untuk membongkar lahan-lahan yang tidur menjadi lahan produktif. Kemudian tadi peternakan kita itu kita akan buat satu zonasi misalnya, ada zona khusus untuk peternakan, yang itu nanti akan ada peternakan ayam petelur, ada peternakan ayam ras, kemudian ada sapi, ada kambing dan sebagainya. Sekarang ini Muna Barat ini, Mbak, telurnya itu rata-rata dari luar. Padahal di Muna Barat kita bisa produksi sendiri. Kemudian beras kita yang kita makan sehari-hari itu semua hampir mayoritas beras yang kita makan di Muna Barat itu adalah beras dari luar. Sehingga ke depan nanti seperti tadi kayak misalnya telur harus kita produksi sendiri. Kemudian nanti lahan persawahan kita harus cetak seluas-luasnya, mungkin bisa ribuan hektar sehingga bisa mensuplai kebutuhan beras di Muna Barat, kemudian di Muna dan Buton Tengah. Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Padahal lahan kita masih luas. Ya karena tadi Pak, dukungan anggaran kita kepada program-program pertanian itu masih sangat minim sekali. Hasil laut kita yang sangat melimpah di Muna Barat sana, tetapi selama ini tidak pernah hasil Muna Barat itu kayak kepiting misalnya, terus hasil-hasil pertanian perikanan yang lain tidak pernah masuk ke Muna Barat, itu ke sebagian kecil. Dia kalau sudah menyeberang ke Bombana atau ke Konawe Selatan pasti sudah bukan merek Muna Barat. Nanti dari sektor perikanan itu nanti ada satu tempat khusus, zona khusus nanti kita siapkan untuk menampung semua hasil perikanan masuk ke situ dulu, baru kita distribusi. Saya sudah punya pemikiran ke depan nanti di sektor perikanan itu kalau hasil kepiting kita melimpah, kenapa kita tidak buat ada industri pengalengan kepiting misalnya. Kemudian ada industri ikan misalnya, ada violet ikan misalnya, atau mungkin ada ekspor untuk budidaya ikan kerapu misalnya, atau ikan atau sumber-sumber perikanan yang lain, lobster dan sebagainya. Atau mungkin potensi tambak udang kita di daerah tambak kita yang sangat luas di Muna Barat itu belum dimanfaatkan yang baik. Itu nanti semua akan kita kelola sehingga bisa menjadi produktif masyarakat kita di Muna Barat, sehingga masyarakat Muna Barat kita 5 tahun ke depan itu bisa menjadi masyarakat yang hidupnya sejahtera, kemudian sehat ekonominya, sehingga dia tidak lagi bergantung
kepada bantuan-bantuan sosial yang selama ini seperti BLT dan sebagainya, sehingga menyusahkan hidup mereka. Ternyata banyak ya yang Iya. bisa digarap, bisa dikelola. Namun dalam waktu kurun 5 tahun itu, apakah nanti ke depannya ini bisa dituntaskan? Saya yakin saya bisa. Program saya itu adalah ada namanya Liwu Mokesa. Liwu Mokesa itu Ya, artinya apa? bahasa Muna ini. Ya. Liwu Mokesa itu adalah kampung keren, kampung bagus. Jadi itu akan menjadi, nanti ada desa nanti yang akan kita inovasi, kita akan menjadikan produk-produk unggulan kita di situ. Jadi langkah awal saya itu kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun pertama kita melakukan pemetaan potensi kita. Jadi di masing-masing wilayah itu, kecamatan, desa, harus ada potensi unggulan yang kita lahirkan. Misalnya nanti di kecamatan ini sepakat kita tanam jagung. Ya. Jadi arah kebijakan kita, anggaran kita akan forsir untuk menghidupkan pertanian jagung tadi itu. Misalnya nanti ada wilayah pesisir perikanan, kita tetapkan sebagai budidaya lobster misalnya. Nanti anggaran kita akan maksimalkan di situ. Jadi harapan kita ke depan bahwa Muna Barat ini selama 5 tahun. Tahun pertama pemetaan potensi, tahun kedua nanti kita akan support dengan kebijakan anggaran kita. Kita bongkarlah lahan pertanian kita yang lahan tidur menjadi lahan produktif. Kemudian setelah itu nanti kita siapkan juga pemasarannya. Ya. Karena yang menjadi kendala di Muna Barat itu sebenarnya tadi keluhan para petani. Saya keliling di 81 desa, 5 kelurahan di Muna Barat. Keluhan mereka itu yang pertama di sektor pertanian adalah bibitnya tidak ada. Bibit yang sudah ditanam berkali-kali ditanam kembali sehingga hasilnya kurang. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Sulit untuk mendapatkan pupuk. Yang ketiga adalah pemasaran dan kepastian harga. Jadi kalau 3 sektor ini kita maksimalkan, nanti pemerintah menyiapkan pupuk gratis, menyiapkan bibit gratis, kemudian ada regulasi yang akan kita atur di situ bahwa nanti harga jagung ditetapkan harga minimalnya misalnya di angka sekian. Ya. Jadi harga itu tidak dimainkan oleh Tengkulak, tetapi ada ketetapan harga. Kemudian nanti kalau Tengkulak tidak bisa beli, maka nanti ada perusahaan daerah yang akan menampung hasil-hasil pertanian untuk didistribusi keluar. Nah, sekarang keluhan para petani adalah kita ini, Pak Darwin, punya hasil pertanian yang melimpah. Tetapi menjadi pertanyaan, kita mau jual kemana? Akhirnya busuk atau tidak dibeli dengan Tengkulak dengan harga yang murah. Inilah keluhan-keluhan petani selama saya berjalan di Kabupaten Muna Barat 1 tahun 8 bulan. Ini ya enaknya ya, kalau pengusaha yang punya pemikiran, pengendalian atas segala sesuatunya itu biasanya tersistematis gitu. Betul. Sudah tahu nanti 1 tahun ke depan akan bikin apa, 2 tahun akan bikin apa, dan tahun-tahun berikutnya. Jadi semua sudah tersistematis. Dan dengan target perolehan suara tadi di bawah 90%, walaupun pada dasarnya kalau sudah melewati 50% itu bisa sah menjadi bupati dan wakil bupati Muna Barat. Kalau boleh tahu sendiri, dari keseluruhan target ini seberapa optimis Darwin dan Ali Basa untuk memenangkan pertarungan melawan Kota Kosong? Kalau saya itu optimisnya 100%. Malahan mungkin lebih ya. Karena ya tadi bahwa semangat masyarakat ini dalam membantu kami selama ini menjadi tim, bekerja secara maksimal itu memang dengan sukarela. Tanpa mengharapkan sesuatu. Harapan mereka adalah bahwa mereka menitipkan harapan untuk Muna Barat itu ke depan supaya bisa menjadi lebih baik adalah kepada saya dan Pak Ali Basa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang mereka itu ternyata membutuhkan pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang betul-betul serius bagaimana melihat kondisi mereka di masyarakat. Saya itu kalau di sana di Muna Barat keliling ke kebun-kebun, melihat apa masalahnya mereka, kemudian kendalanya di mana sehingga pertanian mereka tidak bisa maksimal. Jadi saya melihat masyarakat ini memang saat ini posisinya mereka berharap bahwa ada perubahan yang cukup signifikan dengan kepemimpinan baru di Muna Barat ini, terutama dalam proses pilkada yang akan dilaksanakan 27 November ini. Mudah-mudahan ya mereka selalu berdoa, Pak. Saya tiap malam Jumat itu di kediaman saya, ada 2 rumah saya di sana, di SP1 Wapaya Jaya dan Maperaha, itu selalu didatangi oleh masyarakat, ibu-ibu untuk mendoakan kami supaya kami menjadi pemimpin di Kabupaten Muna Barat. Jadi optimisme saya untuk mendapatkan kemenangan bukan di bawah 90%. Saya itu optimisme saya itu di atas 90%. Ya, di atas. Ya. Karena memang saya ini sudah betul-betul berjalan dengan maksimal
dan menunjukkan keseriusan saya, kedekatan saya dengan masyarakat, dan menjelaskan apa yang menjadi program saya kepada masyarakat. Dan ini satu kesempatan yang cukup baik bagi masyarakat Muna Barat. Jadi kalau ini disia-siakan, saya rasa mungkin tidak akan lagi terjadi ke depan untuk mendapatkan pemimpin yang ikhlas membangun Muna Barat. Ya, pemimpin yang ikhlas untuk masa depan Muna Masa Barat. depan Muna Barat. Dan kalau boleh, saya minta closing statement karena kita sudah sampai di penghujung perbincangan, tidak terasa menjawab segala pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Boleh closing statementnya, Pak? Jadi begini, Mbak. Saya ini kan menjadi pemimpin itu adalah harus tahu diri dan asal usulnya. Saya adalah orang yang betul-betul berangkat dari masyarakat yang biasa-biasa saja, dari orang susah, dan orang tua saya adalah seorang guru dan ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa. Kemudian saya selama ini juga tidak diwarisi oleh kekayaan yang sangat luar biasa oleh keluarga saya dan orang tua saya, tetapi saya hanya diwarisi oleh semangat untuk kejujuran, keikhlasan, kemudian kerja keras untuk bagaimana bisa mendapatkan sesuatu. Jadi intinya bahwa menjadi pemimpin itu kita harus tahu asal usul kita, dari mana asal kita, dan kita menjadi karena siapa. Saya ini insya Allah mudah-mudahan saya tahu diri bahwa saya jadi bupati itu bukan karena diri saya, bukan karena tim saya, tetapi saya jadi bupati karena masyarakat Kabupaten Muna Barat. Tentu ini akan menjadi semangat saya ke depan untuk betul-betul berbuat yang terbaik. Yang intinya bahwa kita jangan lupa dengan orang yang telah berbuat baik dengan kita dan membantu kita. Dan kalau kita sudah diberi amanah untuk menjadi pemimpin, maka amanah itu harus kita pegang sebaik-baiknya. Jangan kita lupakan masyarakat dan jangan ada jarak dengan masyarakat. Karena saya sudah berjanji dengan mereka bahwa nanti ke depan kalau Pak Darwin dan Pak Libasa menjadi pemimpin Muna Barat ini, maka insya Allah kita tidak akan ada jarak. Rumah jabatan itu menjadi rumah bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat. Tidak boleh ada Pol PP yang menghadang masyarakat untuk bertemu dengan bupatinya. Kalau ada yang demo? Kalau ada yang demo ya kita harus temui. Nah, kita harus tahu apa masalahnya. Tapi kalau demo yang dibuat-buat itu kan ya bisa saja juga. Tapi kan segala sesuatu dinamika itu kita harus hadapi. Menjadi pemimpin itu tidak boleh kita kaku, tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita serakah. Yang pada intinya bahwa kita menjadi bupati itu adalah hanya 5 tahun. Kalau diperpanjang ya 10 tahun. Setelah itu kita kembali ada menjadi, target sepertinya lagi. Setelah itu baru kita kembali lagi jadi rakyat biasa. Makanya menjadi pemimpin itu harus kita betul-betul berbuat yang terbaik supaya kita disenangi masyarakat, supaya kita dekat dengan mereka, yang pada prinsipnya bahwa berbuat yang terbaik itu adalah sesuatu hal yang saya impikan untuk membangun Muna Barat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan segala impian yang disampaikan tadi, ini segalanya tertulis dalam sejarah. Perjalanan dalam perpolitikan Sulawesi Tenggara pertama kalinya, insya Allah, melawan kota kosong, dan pastinya ini lagi-lagi ya tertulis dalam sejarah nama Darwin dan Ali Basa melawan kota kosong pada Pilkada 2024. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Pastinya juga kami menantikan berduduk bersama pasangannya, kita ngobrol lagi di sini di Mata Lokal Memilih. Dan sebelum menutup obrolan kali ini, saya juga ingin mengajak Pak Darwin untuk sama-sama mengucapkan tagline dari tribunnews.ultra.com. Kalau boleh tahu tagline dengan Pak Ali Basa, ada tagline-nya? Kita itu hanya Darwin Ali saja. Darwin Ali di Mokesa. Oke, Darwin Ali. Dan kalau di Tribun ada tagline-nya, Pak. Iya, bagaimana? Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama mengucapkan mata lokal menjangkau Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Perlu latihan atau langsung? Ya, langsung saja. Langsung saja. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuners sudah menyaksikan Mata Lokal Memilih hari ini. Pastinya kami akan hadir dengan berbagai narasumber menarik lainnya. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Ada siapa di sini? Pak Laude Darwin. Sampai jumpa di Mata Lokal Memilih selanjutnya. Tribun, Mata Lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum.